Oke, halo guys, ketemu lagi di video aku di channel YouTube kali ini. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi buat teman-teman yang baru lihat video aku, boleh juga kepoin postingan-postingan sebelumnya ataupun dari beberapa video yang sudah aku bahas ya, dari materi-materi yang mungkin sangat dibutuhkan buat teman-teman, dari mulai soal ekonomi ataupun soal akuntansi. Dan beberapa itu memang sering keluar di dalam UTBK. Nah, jadi kita nggak akan bisa memprediksi soal itu keluar di UTBK atau ujian sekolah ataupun ujian-ujian untuk OSN ataupun Olimpiade. Nah, itu sering banget keluar. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Kira-kira ada apa aja di dalam laporan ini? Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin jenis keuangan atau jenis laporan di sini ya, ada jenis laporan keuangan akuntansi jasa. Nah, teman-teman harus tahu sebenarnya ada 4, tapi yang sering dibahas itu cuma 3. Tapi kalian harus tahu 4 itu apa, kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah tentang perubahan laporan dulu ya, laporan laba atau rugi. Nah, jadi ada laporan laba atau rugi. Kemudian yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Ya, ada perubahan modal. Nah, jadi di perubahan modal itu nanti kita akan mencari modal akhir ya. Baru yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, baru yang keempat ini biasanya ditemukan di kuliah. Kalau bagi kalian yang jurusan akuntansi itu akan lebih dipelajari detail di sini ya. Ada yang namanya arus kas. Arus kas itu nama lainnya cash flow ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas beberapa soal. Nah, ini ada 2 soal tentang laporan keuangan di perusahaan jasa. Nah, kita lihat dulu soal yang pertama. Nah, soalnya ini adalah semacam ini. Jadi udah ada beberapa akun dengan nominalnya, dengan angka-angka yang sudah ada. Di dalam soal ditanya kewajiban dalam neraca. Nah, kalau kewajiban dalam neraca berarti adalah utang. Yang ditanya adalah utang di dalam neraca, laporan neraca ya. Nah, ini sebelum membuat neraca, langkah awal itu adalah membuat laporan laba rugi dan perubahan modal. Artinya teman-teman bisa mencari kewajiban dalam neraca ini ketika sudah mencari berapa keuntungan atau kerugian ataupun berapa modal akhirnya ya di dalam soal ini. Nah, kita mulai dulu nih. Pertama, kita akan mencari laporan laba rugi ya. Indikatornya adalah akun pendapatan sama beban. Jadi, berapa pendapatannya, berapa bebannya. Nah, karena di dalam soal ini pendapatannya lebih besar daripada beban, otomatis dia akan menghasilkan sebuah keuntungan atau laba. Nah, di sini berarti kita udah ketemu nih, teman-teman. Ada 12.500.000. Oke, kalau udah, langkah yang kedua kita akan mencari perubahan modal. Perubahan modal itu intinya kita mau mencari modal akhir. Ya nggak? Di soal udah ada nih modal awalnya. Ya, yang ini. Nah, modal awalnya, modal akhir itu sama dengan modal awal karena di sini laba, berarti ditambah dengan laba. Dikurang prive. Prive itu adalah penarikan untuk kepentingan pribadi. Ya, penarikan uang untuk kepentingan pribadi di dalam perusahaan. Oke, gimana kalau kondisinya rugi? Kalau rugi berarti di sini dikurang aja, dikurang rugi. Ya, dikurang rugi, dikurang prive. Gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi kita masukin aja nih modal awal di soal 45 juta, ditambah labanya 12.500.000, dikurang prive-nya 2 juta. Nah, berarti ketemulah 55.500.000. Baru yang ketiga kita akan mencari neraca. Kalau neraca itu ya, aktiva itu sama dengan pasiva nih teman-teman. Oke, aktiva itu harta. Sementara pasiva itu utang ditambah modal. Nah, jadi kita itu mau mencari berapa utangnya, berapa kewajiban yang ada di dalam soal ini. Ya nggak?
Nah, karena di sini itu udah ada aset lancar sama aset tetap, berarti kita masukin langkah yang ketiga, ya yang terakhir seperti ini. Kita cari dulu hartanya. Harta itu berarti berapa aset lancarnya, berapa aset tetapnya. Nah, karena di soal itu ada depresiasi, berarti depresiasi ini akan mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi harta kita. Nah, berarti 20.500.000 ditambah 44.500 ya dikurang dengan akumulasi depresiasi penyusutan dikurang 2.500.000. Berarti ketemulah 62.500.000. Ini adalah hartanya nih. Iya nggak? Sesuai dengan soal, ya kalau di dalam neraca itu adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Tapi ingat, di dalam laporan keuangan yang namanya neraca, yang akan kita gunakan modalnya adalah modal akhir. Nah, kita lihat di soal modal akhirnya adalah 55.500.000 di pembahasan yang kedua tadi, ya laporan perubahan modal. Nah, ya udah kita masukin kewajiban sama dengan jumlah harta aset dikurang dengan modal akhir. Berarti 62.500.000 ini kita kurangkan dengan 55.500.000 modal akhirnya. Berarti ketemu nih 7 juta. Ya, ketemu di sini 7 juta. Berarti jawabannya sorry. Yang namanya 7 juta tuh harusnya geser ke sini ya. Nah, ini ya. Jawabannya adalah yang C. Ini salah ngasih conteng. Tapi bener ya, 62.500.000 dikurang dengan 55.500.000 itu berarti 7 juta ya, 7 juta. Ya, bener ya, 7 juta. Oke, jawabannya adalah yang C. Ini soal yang pertama nih. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Bengkel Frian mempunyai data keuangan yaitu pendapatan jasa 14 juta. Berarti kita tulis di sini. Pendapatan ya, pendapatan itu adalah berapa? 14.750.000 rupiah. Nah, bebannya itu beban gaji ya, ada beban gaji. Oke, beban gajinya berapa? 8 juta. Kita tulis kayak gini aja ya, 8 juta. Oke, terus beban administrasi. Oke, administrasinya berapa? 1,2 juta. Ada beban listrik nih. Ada beban listrik dan telepon. Ya, ada beban listrik dan telepon. Berapa? Ada 2 juta. Nah, kita totalin dulu nih yang termasuk ke dalam beban tadi. Kita totalin ini. Ya, kita totalin berarti bebannya itu adalah berapa nih? 11 juta 11,2 juta 11.200.000. Nah, ini ada price-nya. Yang ditanya adalah berdasarkan data keuangan tersebut yang dialami Bengkel Frian adalah kalau kita lihat option A sampai E, yang ditanya itu tentang laba atau rugi. Nah, berarti soal ini adalah laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal, fokus kita hanya ke pendapatan sama beban. Iya nggak? Ini salah nih. Laba atau rugi. Nah, kita hapus dulu. Ini ya. Oke. Kayak gini ya, laporan laba atau rugi. Nah, gampangnya ngomong, yang menjadi indikator tadi adalah pendapatan dan juga beban. Nah, gini ya. Nah, kita lihat di sini. Ingat, sebuah perusahaan, dia kondisinya untung, laba, saya tulis di atas, laba ketika pendapatannya lebih besar daripada beban. Tapi kalau rugi, ketika pendapatannya lebih kecil daripada beban. Nah, yang price-nya ini itu nggak usah kita gunakan, teman-teman. Ya nggak? Nah, berarti kita lihat di sini, karena pendapatannya 14.750.000, bebannya di sini, ini total beban. Nah, berarti kan pendapatannya lebih besar ya daripada bebannya. Ya nggak?
Nah, karena di sini berarti laba. Yang A ini jelas salah. Yang C juga salah, yang rugi-rugi ini. Ya, yang ada rugi-ruginya salah. Oke, berarti kita selisihin aja nih. Pendapatannya itu 14 juta. 14.750.000. Kita kurangkan dengan 11.200.000. Ya, di sini. Ya, kita kurangkan. Gak cukup nih, kurangkan. Berarti berapa nih? Berarti 7 dikurang 2 itu 5. Nah, berarti di sini 3 juta. 3.550.000. Berarti jawaban soal ini adalah yang B. Gampang kan? Oke, gampang banget nih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih pembahasan di video kali ini tentang laporan keuangan seperti ini. Kalau mau ada yang ditanyain, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Ya, silahkan tuliskan soal-soal yang mau kalian tanyakan dan juga boleh request. Oke, di video kali ini aku cukupkan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share konten pembelajaran YouTube aku kali ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.